yang alhamdulillah kita semoga terus istiqomah sampai nanti, dan sepertinya tambah berkurang ya. Ya Allah, tapi insya Allah semoga di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita terus istiqomah untuk selalu meramaikan masjid, i'tikaf di masjid sampai nanti di akhir Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Sekarang kita membahas hal-hal yang haram dikerjakan bagi orang yang junub, juga bagi orang yang hadas kecil ya. Itu adapun untuk masalah haid sepertinya kemarin sudah dijelaskan gamblang oleh pematerinya. Kemudian juga dilanjutkan sekarang dengan hal-hal yang haram bagi orang yang junub, bagi orang yang hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Haram bagi orang yang junub atau orang yang hadas besar itu 5 perkara. Yang pertama adalah as-salatu, mengerjakan salat, haram. Kemudian yang kedua qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi bagi orang yang hadas besar itu tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Nah, kemudian membaca Al-Quran itu bisa menjadi boleh kalau niat dzikir ya. Kalau niat dzikir. Jadi ada jamaah pengen dzikiran. Dzikirannya apa? Baca Quran misalkan, tanpa menyentuh. Nah, itu masih bisa diperbolehkan, tapi tidak boleh niat baca ya. Kalau niat baca Quran ya tidak diperkenankan. Niatnya itu niat dzikir gitu. Kemudian yang nomor 3, masul mushafi wa hamluhu, menyentuh Al-Quran juga membawanya. Nah, kemudian juga warrabi'u at-tawafu. Yang nomor 4 adalah tawaf. Nah, ini bagi pelaku haji dan umroh juga tidak diperkenankan. Wal khamisu al-lubsu fil masjid, diam di dalam masjid. Bagi orang yang hadas besar tidak diperkenankan atau diharamkan diam di dalam masjid kecuali ada darurat. Darurat itu contohnya kalau dalam kitab ini ada orang contohnya iktikaf di masjid sampai ketiduran. Nah, jadi sampai ketiduran, kemudian di tengah-tengah tidur itu dia mimpi basah. Nah, saat dia terbangun dari mimpinya itu dia takut keluar dari masjid. Kenapa? Misalkan di luar masjid itu lagi ada kerusuhan di luar sana, lagi ada cekcok dan semacamnya, sehingga itu membahayakan pada dirinya. Nah, dia diam di masjid itu tidak apa-apa. Tapi untuk saat ini kan jarang orang keluar dari masjid, ada tiba-tiba ada kerusuhan. Ya, adalah, tapi paling setahun sekali 2 kali ya. Ya. Nah, jadi seperti itu contoh-contoh yang dimaksudkan darurat bagi orang yang diam di dalam masjid sehingga itu diperbolehkan. Jadi kesimpulannya haram bagi orang junub itu ada 5 tadi: sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menyentuh mushaf dan membawanya, kemudian tawaf, kemudian diam di dalam masjid ya. Nah, ada kalau semisal orang itu muter-muter di masjid, nah itu juga tidak boleh. Dia itu tidak duduk di masjid, tapi muter-muter di masjid, ke atas, ke bawah, ke selatan, ke utara, tapi di dalam masjid. Itu sama halnya dengan diam di dalam masjid, jadi sama haram. Kemudian kalau ada orang cuma lewat aja, nah itu tidak apa-apa, asalkan lewat aja ya, jangan diem. Lewat ketemu temen ngobrol dulu di masjid, nah itu juga haram.
Itu. Kemudian perkara yang haram bagi orang yang hadas kecil, yang pertama adalah sholat, kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf dan membawanya. Jadi itu adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil.